Halo teman-teman, kali ini saya mau review lagi Nintendo Switch OLED ya teman-teman. Ini versi OLED. Terakhir saya review atau punya Nintendo Switch itu punya Nintendo Switch yang light ya, yang warna biru itu loh, yang kecil, yang light. Dan itu udah dijual, kemudian ganti ke Steam Deck. Steam Deck saya jual lagi, kemudian ganti ke ROG Ally sampai sekarang ya. Dan saya dapat Nintendo Switch ini harganya 3,3 juta plus game CTR yang harganya itu saya jual lagi di 250.000. Jadi saya dapat Switch ini di 3,1 juta teman-teman. Cukup worth it ya. Dengan harga 3,1 juta saya dapat Nintendo Switch OLED tentunya teman-teman, dan juga full set teman-teman ya, termasuk dengan ini pelindungnya, tempered glass, ada ini juga teman-teman, dockingnya, kemudian gripnya, ini gripnya, kemudian ada chargernya teman-teman. Meskipun saya nggak akan pakai karena semua peralatan di rumah udah Type C. Dan ini ya HDMI. Sayangnya itu nggak ada dusnya ya. Dusnya katanya ketinggalan, katanya nanti bakal dikasihin kalau misalnya udah sampai sini. Tapi nggak terlalu berharap sih teman-teman, jadi ya udahlah ya. Nah, dari yang saya rasakan ya perbedaannya dari Nintendo Switch OLED, Switch V1, kemudian Switch Lite itu, saya yang paling nyesel itu ngambil Switch Lite teman-teman. Kenapa nyesel? Karena kita nggak bisa nikmatin fasilitas atau semua fitur dari Nintendo Switch-nya itu sendiri teman-teman. Karena Switch Lite itu sistemnya itu kayak ya konsol kayak Sony PS Vita ya teman-teman. Sedangkan basicnya Switch itu kita bisa di switch. Nah, bisa di switch, bisa dilepas gini Joy-Con-nya dan bisa main berdua atau berempat, atau ya berempat paling banyak ya. Itu keunggulan Nintendo Switch ya dibanding konsol-konsol lain teman-teman, kayak semacam PS Vita atau ROG Ally, atau ya ROG Ally bukan konsol ya, itu UMPC ya, konsol-konsol gitu ya, konsol portable gitu. Jarang ya yang mengambil konsep multiplayer teman-teman. Jadi kalau dengan Switch ini ibaratnya kita bisa bawa satu konsol kemana-mana dan bisa main berdua dengan teman kalian teman-teman, nggak cuman main sendiri teman-teman. Dan juga perbedaan yang saya rasakan itu adalah di layar OLED-nya teman-teman. Layar yang OLED-nya ini lebih besar ya dibanding layar Switch original atau V1 V2, baik V1 V2 dan juga Switch Lite teman-teman. Layarnya itu lebih besar dan lebih tajam, dan juga warna hitamnya itu lebih pekat ya. Saya kira ini warna hitam ininya bakal hitam ya, ternyata warnanya abu-abu teman-teman. Sayang sekali ya, kalau misalnya warnanya hitam mungkin bisa lebih baik, tapi bisa di custom sih. Nah, di sini itu udah 2 boot teman-teman ya. Kita coba restart ya. Nah, Switch yang saya dapatkan itu sebenarnya udah 2 boot ya teman-teman, tapi kurang aman ya. Jadi ini ada 3 mode sebenarnya. Saya hapus satu modenya agar ada CFW sama OFW aja. Kemudian chipnya yang digunakan itu adalah chip Pico teman-teman, bukan HWFly. Tapi ya lumayan lah ya, Pico. Sekarang kan zamannya pakai Pico soalnya lebih murah buat CFW-nya. OFW dan CFW-nya itu, OFW-nya masih bisa main original, bisa main pakai kaset juga, dan belum banded ya tentunya teman-teman. Kalau yang CFW-nya itu udah full blokir DNS teman-teman. Jadi si Switch-nya itu nggak bisa connect ke server Nintendo-nya. Jadi aman lah ya teman-teman harusnya. Kemudian buat di bagian belakangnya itu engselnya lebih baik ya dibanding engsel Nintendo Switch V1. Itu cuma segaris gini doang, itu agak rawan patah ya teman-teman. Nah, layar OLED itu bagus ini teman-teman, dia bener-bener gelap banget ya, gitulah. Memorinya itu 128 GB, pakai Samsung tentunya teman-teman, jadi agak lemot ya, bukan pakai SanDisk buat gaming ya. Sekarang
Saya coba gamingnya udah saya isi teman-teman, tentunya udah pasang cheat juga di Edizone. Beberapa game yang sudah saya install itu Animal Crossing, It Take Two, Mario Kart Deluxe, Mario Party, Overcooked, Story of Season, Sonic Sport, dan ini game-game yang sudah diinstal oleh pemilik sebelumnya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu tinfoilnya teman-teman. Tinfoilnya itu udah saya setting teman-teman, tentunya menggunakan server yang sudah saya buat atau sudah saya cari ya. Jadi dari Liberal Shop servernya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau download, tinggal ya di sini aja, download aja langsung. Sayangnya itu kalau misalnya di sleep, downloadnya gagal teman-teman dari Switch itu. Nah kalau misalnya kalian mau game, tinggal ini aja. Tuh. Kalian mau game apa, tinggal download di sini, atau enggak tinggal copy paste aja dari komputer ke Switch ini menggunakan aplikasi ini, DBI. Nah kemudian kalian klik run MTP responder, dia bakal langsung mendeteksi dan tinggal copy paste aja dari komputer ke sini teman-teman. Buat feel gamenya itu sama aja ya, basicnya Switch ya, tetap Switch teman-teman ya. Lumayan enak sih. Saya lama pakai roguelike, kembali lagi ke sini kayak menyesuaikan lagi. Tapi respect sih, layarnya bagus banget sih teman-teman dengan layar OLED teman-teman. Tapi sayangnya itu FPS-nya itu dari roguelike itu biasanya 60 FPS turun ke sini jadi 30 FPS. Jadi experience-nya itu kurang teman-teman ya. Kalau misalnya kalian udah biasa pakai UMBC. Tapi baik lagi ya, ini konsol kecil, udah 2 tahun lalu, ini lama sih teman-teman. Switch OLED juga rilisnya 2 tahun lalu teman-teman, atau 1 tahun lalu gitu ya, 2 tahun lalu mungkin ya. Switch V1 4 tahun, berarti 6 tahun lebih lama lagi mungkin teman-teman ya. Itu udah lama banget sih. Dan sampai sekarang masih update game ya teman-teman. Dan yang saya aneh juga itu ada game, salah satu game PC yang berat ya tentunya, bisa masuk ke konsol ini teman-teman, ini Hogwarts Legacy. Itu game berat banget sih teman-teman. Di RGLA itu FPS-nya cuman 40 50 settingan low, tapi di sini itu bisa masuk teman-teman, gak paham, dengan size yang cuman 6 GB. Itu sangat ajaib sih developernya atau pihak Nintendo mengakali developer gimana caranya biar bisa masuk ke konsol ini teman-teman. Mungkin nanti bakal ada Switch next gen ya teman-teman, gen 2 atau nggak tahu ya, mungkin kayak gitu sih teman-teman ya. Gini lah Nintendo Switch. Buat harga 3,3 juta, setelah saya kurangin dengan harga kaset yang udah saya jual jadi 3,1 juta, ya worth it lah ya. Mungkin saya bakal jual lagi, tapi harganya itu nggak 3,1 teman-teman, mungkin agak naikin sedikit lah ya, tapi tanpa box ya teman-teman. Boxnya itu hilang ya, saya nggak akan berharap lah ada boxnya teman-teman. Tuh layarnya itu jernih banget teman-teman, mantap banget sih. Dan juga lebih enak dibawa kemana-mana dibanding ROG yang besar dan berat ya teman-teman. Itu sangat beda ya, sama beda kegunaannya juga ya. Kalau ini kan full buat gaming, sedangkan kalau ROG itu bisa gaming sama bisa editing ya. Itu mah basicnya PC ya ROG. Kalau misalnya ini kan basicnya itu ya konsol. Nah ini game yang paling saya suka sih, baik di ROG ataupun di Nintendo Switch ya, yaitu Overcooked. Ya itulah. Kemudian saya bakal coba lagi game yang lain kayak Animal Crossing mungkin ya. Dan saya bakal coba cheatnya teman-teman. Cheatnya yang udah aktif cuman di Animal Crossing sama di
story of season ya teman-teman. Buat aktifin cheatnya itu agak susah ya. Tapi banyak sih, kalian kalau search di internet itu banyak sih, udah banyak orang yang tahu, banyak orang yang ngasih tahu cara aktifkan cheatnya. Dan itu salah satu keunggulan teman-teman dibanding Nintendo Switch atau dibanding dengan RGLA ya. Karena dengan emulator itu saya belum dapat caranya, gimana caranya buat nge-cheatnya. Tapi kalau buat di sini tinggal di gini teman-teman. Nah, Edison cheat. Misalnya ya, Moonjam kita on kan. Jadi kita bisa gini. Wih, terbang ke langit. Wah, kita ada di atas genting rumah teman-teman. Tuh, kapan lagi bisa main Animal Crossing ada di atas genting rumah ya. Sangat random sekali teman-teman. Tuh, oh nge-glitch. Oh nggak bisa dead spawn teman-teman. Kita coba ya, kita coba dead spawn ya. Oh nggak bisa, dia turun lagi di atas batu, nggak bisa. Oh nggak bisa, dia nolak buat di atas batu teman-teman. Oh di atas kursi bisa nggak? Oh nggak bisa. Tembus. Tembus guys. Di atas ini bisa mungkin ya. Nge-glitch teman-teman. Oh bisa tuh, kita bisa dia ada di atas rumah. Apa namanya itu? Di atas ini bisa nggak? Oh nggak bisa. Oh bisa guys. Kita bisa diam di atas ini ya. Sangat menarik sekali. Tuh, kita bisa langsung nge-cheat ke atas ini teman-teman. Jadi ya ini yang lebih seru ya teman-teman dibanding. Wah, kita bisa ke atas awan teman-teman. Coba ya. Kesana kemana ya? Saya belum pernah tembus ke sana teman-teman. Apakah ada dunia baru? Wow guys, kita coba ya. Apakah ada dunia baru di balik dunia Animal Crossing teman-teman? Kita coba. Wih, kalau jauh dari peta ya. Sambil berjalan ke atas awan. Wih. Wah, ada perahu kawan-kawan. Oh, muter dia guys. Oh, bentar. Agak random ya glitchnya. Ya gitu lah teman-teman lah. Ya. Oke, gitu Animal Crossing-nya. Jadi cheatnya berjalan dengan normal teman-teman. Kalau buat game multiplayer, kita bisa main apa ya multiplayer? Mario Kart Deluxe. Nah, buat multiplayer bisa dilepas ya teman-teman. Bisa dilepas gini. Nah, tuh. Kita bisa multiplayer teman-teman. Main cepat aja ya. Tuh. Misalnya ini 1, ini player 2 dan nah, kalian bisa main bareng doi atau bareng teman kalian ya. Jadi konsol ini nggak bikin kalian jadi introvert, malah bikin kalian jadi friendly karena bisa main berdua dengan teman kalian teman-teman. Contohnya ini tuh, karena ini Mario Kart ya teman-teman, jadi bisa pakai gesture. Ada banyak juga sih game yang support teman-teman, contohnya kayak One to Switch dan lain-lain. Nah, itu teman-teman. Oke. Kurang lebihnya kayak gitu sih ya buat review singkat Nintendo Switch-nya. Kalau misalnya mau review lebih lengkap, ada di video saya sebelumnya yang membahas tentang Nintendo Switch. Saya cuma kasih tahu saya dapat Nintendo Switch harganya 3,1 juta
dan akan saya jual lagi di harga yang kalian boleh lihat di kolom deskripsi di bawah teman-teman. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Nintendo Switch OLED-nya. Pamit. Bye. Ciao.